Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Jadi di kesempatan ini aku mau sharing materi ke teman-teman semua. Nah, materi yang kali ini aku mau bahas yaitu mengenai organizational learning. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Sarah Fujia, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya Jati. Salam kenal. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung bahas ke materinya. Let's get started. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai organizational learning atau pembelajaran organisasi. Yang pertama, kita masuk ke konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran sendiri merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi, secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dari perubahan. Sedangkan pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, ada proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang kedua ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Lalu ada personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasi visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Lalu ada berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori dari pembelajaran dalam organisasi. Teori pembelajaran dalam organisasi itu ada 3, yaitu operant conditioning atau Skinner, classical conditioning, dan yang terakhir ada social learning theory. Yang pertama kita bahas operant conditioning. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Lalu, teori yang kedua yaitu adalah classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaiknya. Yang terakhir, yang ketiga, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat itu ada 4. Yang pertama ada proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua ada proses mengingat, retention process. Yang ketiga ada proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Dan yang terakhir ada proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Lalu kita masuk ke cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran, yang pertama ada penguasaan pengetahuan, distribusi informasi, interpretasi informasi, dan pengingatan organisasional. Nah, kalau cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran yaitu ada pembelajaran analitis, pembelajaran sintesis, pembelajaran eksperimental, pembelajaran interaktif, pembelajaran struktural, dan pembelajaran institusional. Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama ada schedule reinforcement atau pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Schedule reinforcement sendiri itu ada 2, yaitu ada continuous reinforcement, yaitu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua ada intermittent reinforcement atau pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Lalu ada reinforcement schedule and behavior.
Pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum merupakan continuous reinforcement, tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kedua, dengan memberi hadiah bagi yang tingkat absensinya paling kecil atau tidak ada absen. Yang ketiga, memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Lalu yang keempat, meningkatkan disiplin karyawan. Yang terakhir, ada mengembangkan program pelatihan. Nah, di sini kita bisa lihat ada survei pembelajaran di organisasi. Rentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut, yaitu 21-40% organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Lalu 40-60% organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Lalu 60-80% organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang terakhir, 80-100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang terakhir, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Selanjutnya, kita bahas mengenai dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan, seolah organisasi mempunyai otak. Anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara kontinu untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan datang. Pembelajaran dilakukan terus-menerus dari sisi strategi, pembelajaran digunakan serta paralel dengan perbaikan kerja. Berpikir sistem merupakan hal fundamental. Kegiatan dicirikan dengan aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Kompetensi ini dibangun dengan baik dan berfungsi sebagai titik awal setiap produk baru. Iklim organisasi dan penghargaan saat kondusif dan memungkinkan karyawan secara individu dan kelompok melakukan pembelajaran. Pembelajaran dicapai dengan seluruh organisasi. Anggota organisasi mengakui pentingnya organisasi pembelajaran dan kelangsungannya saat ini dan kesuksesan di masa yang akan datang. Pembelajaran suatu kontinuitas strategis menggunakan proses integrasi yang disejajarkan pekerjaan. Ada fokus atas kreativitas dan melahirkan pembelajaran. Orang yang memiliki akses yang berkesinambungan terhadap sumber informasi dan data penting bagi organisasi. Iklim organisasi mendorong menghargai dan mempercepat pembelajaran individu dan kelompok. Pekerjaan memiliki jaringan upaya inovasi. Perubahan merupakan bagian melekat, sementara kejutan yang tidak diinginkan serta kesalahan terjadi dipandang sebagai peluang pelajar. Organisasi pembelajaran cerdas dan fleksibel. Setiap orang didorong keinginan dan untuk perbaikan kualitas berkelanjutan. Aktivitas dicirikan aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Ada pengembangan kompetensi yang baik sebagai dasar produk dan layanan baru. Anggota organisasi memiliki kemampuan berkelanjutan, beradaptasi, memperbaharui, dan merevitalisasi diri dalam merespon perubahan lingkungan. Selanjutnya yang aku mau bahas yaitu resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerjaan bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Selanjutnya, kita masuk ke materi terakhir dari organizational learning, yaitu 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran, menciptakan penghargaan dan simbol, bekerja untuk membagikan dan dampak, implementasi program perbaikan terus-menerus,
meningkatkan kompetensi bekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang terakhir ada identifikasi mental model proses organisasi pembelajaran. Yang kedua, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Yang pertama, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Yang terakhir, dari fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran, yaitu bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan memberi keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang terakhir ada identifikasi mental model proses organisasi. Nah, itu aja materi yang bisa aku bahas kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!